Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh tidak terasa gitu ya, saking ramenya untuk rumors pemain baru ataupun yang akan dipinjamkan oleh Persib Bandung, sehingga kita tidak sadar bahwa sudah 2 hari lagi menjelang hari H akan ada laga lanjutan di putaran kedua antara Persib Bandung menghadapi PSBS Biak di laga kandang, tentu saja di GBLA teman-teman. Jadi ya H-2 ini masih banyak yang teralihkan gitu ya, fokusnya terhadap pemain baru siapakah yang akan datang ke Persib Bandung. Nah ini juga memang ya kita juga gimana ya, sama teman-teman menunggu akhirnya siapa yang akan datang. Tapi ingat, menurut Wah Haji Umuh, hari ini atau besok gitu ya, hari sekarang apa, Kamis atau hari besok hari Jumat akan ikut latihan. Jadi pemain barunya ini sudah ada dan sudah akan ikut latihan. Apakah memang hari ini latihannya atau besok, atau baru datang hari ini besok ikut latihan langsung? Nah kita tunggu sama-sama teman-teman, karena beberapa pemain asing di awal musim pun begitu ya, malamnya datang ke Bandung, paginya sudah ikut latihan walaupun ya tidak dikasih menu latihan yang berat. Apalagi sekarang Persib Bandung sedang masuk dalam fase skema permainan dan pemantapan taktik gitu ya, sehingga nggak mungkin kalau memang pemain baru ini langsung dikasih skema bermain, minimal mah untuk match fitnessnya dulu lah gitu ya, untuk kebugarannya. Apalagi kalau memang pemain yang akhirnya bergabung yang sudah apa ya namanya itu, menganggur lama gitu ya, tentu kebugaran menjadi masalah utama. Tapi yang jelas mudah-mudahan kita sekali lagi, apakah memang pemain tersebut yang dimaksud, maksudnya Layvin Kurzawa gitu ya, atau ada posisi lain yang sebetulnya menjadi plot twist, atau yang sebetulnya menjadi yang kegocek kita semua digocek oleh manajemen. Apakah yang jadinya nanti justru striker teman-teman yang datang, atau yang memang seorang gelandang serang untuk menggantikan posisi William Marcilio? Karena ya ini juga kita dibikin dak-dikduk kemarin malam, tiba-tiba banyak teman-teman media gitu ya, teman-teman media termasuk ya tim redaksi kami juga, yang memang ngobrol gitu ya di grup. Katanya wah jangan-jangan bukan si Kurzawa ini yang datang katanya, karena Barba sudah dipastikan stay. Itu juga apa ya, katanya harus ekstra keras gitu ya membujuknya, walaupun memang punya kontrak, tapi tidak semudah itu katanya. Jadi ya di saat Barba stay ini ada pergocekan arah transfer manajemen Persib Bandung lagi ini teman-teman, yang awalnya mungkin kan membeli pemain ini nambah pemain belakang lagi untuk mengantisipasi Barba keluar, akhirnya Barba stay. Jadi ini ada pergerakan yang lain lagi yang memang kita tidak tahu. Nah makanya ini kita, waduh, apakah memang benar gitu ya si Kurzawa, atau apakah memang benar rekannya juga gitu ya, atau memang ada pemain lain dan di posisi nomor 10. Nah ini menjadi menarik teman-teman, bahkan di detik-detik terakhir pengumuman saja kita masih dibuat apa ya, kadi-tukadil. Makanya aduh udahlah, kita ini dulu aja, tunggu dulu betul-betul siapa pemain yang akan datang, baru bisa kita apa ya namanya ungkap lagi gitu ya, ini sebetulnya pergerakan manajemen kemana. Karena mungkin kemarin kita ngiranya Barba out gitu ya, jadi ya banyak isu atau rumors mengenai pemain belakang, ataukah memang Boyan Hodak sudah kadung ke Kurzawa, mendatangkan Kurzawa. Tapi ya menurut Wah Haji Umuh hanya satu pemain saja yang akan datang, sehingga ya bagaimana ini gitu ya, memang tidak ada penambahan, atau memang Wah Haji Umuh dibisikin. Soalnya Wah Haji Umuh katanya, saya sudah dikasih tahu pelatih besok
atau lusa akan ada pemain yang datang dan kita hanya akan membeli satu pemain. Nah, apakah bisikan dari aki-aki gede wadul ini Wah Haji Umu memang tertipu juga gitu ya, dalam tanda kutip? Sebetulnya mah lebih dari satu, hanya disuruh sampaikan hanya satu pemain saja. Nah, ini juga kita masih harus menunggu teman-teman, karena yang membisikinya Boyan Hodak gitu ya ke Wah Haji Umu, bukan Wah Haji Umu langsung nanya ke Kang Adit, karena beberapa kali juga ya Kang Adit selalu ke Boyan Hodak selalu ke Wah Haji Umu. Jadi ya Wah Haji Umu dikasih tahu bisikan dari Boyan Hodak, yang mana kita agak sedikit tidak percaya juga gitu ya kalau Boyan Hodak mengenai bursa transfer ini. Kalau dari taktik skema bermain oke lah, tapi kalau dari bursa transfer ini agak sedikit harus hati-hati dengan statement Boyan Hodak. Tapi yang perlu kita ketahui, menurut Wah Haji Umu juga Boyan sudah diakui sangat berhati-hati katanya kali ini. Dia juga teliti, dia juga cermat. Jadi ya kita serahkan sajalah, kita percayakan saja kepada Boyan Hodak. Nanti untuk putaran kedua maupun di level Asia ya kita bermain baik. Tapi untuk singkatnya adalah ya saat ini kita hanya menunggu dan tinggal ditunggu saja katanya, karena pemainnya sudah ada gitu ya teman-teman. Nah makanya aduh, ini sahade ya, kalau bukan Kurzawa apakah memang posisi lain atau memang rekannya gitu yang satu manajemen ya. Ini menjadi plot twist di putaran kedua ini, bukan hanya untuk Persib Bandung, bukan hanya untuk Bobotoh gitu ya, tapi untuk pecinta sepak bola di Indonesia teman-teman. Jadi masih nunggu nih sebetulnya siapa yang akan datang ke Persib Bandung, dan banyak juga beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya. Wah ini luar biasa, menanyakan nah nggak ada nama ini, nggak ada nama itu, nggak ada si ini, nggak ada si itu, kabarnya sekarang nggak ada, sebelum bursa transfer mah gencar banget katanya. Yang dimaksud ya siapa lagi kalau bukan pemain naturalisasi atau pemain diaspora ya. Ada dua, ada Martin Pas dan juga ada Joy Pelupesi. Nah ini juga ya sebelum ada lampu hijau mah kita nggak bisa ngomong juga teman-teman. Tapi yang jelas ya kita ambil dari benang biru Wah Haji Umu aja lah. Kemarin sudah mengatakan beliau bahwa tidak akan ada Persib Bandung meminjam pemain yang berstatus pinjaman atau belum pernah main di Liga Indonesia, ataupun ya yang pernah main di sini juga bukan, dan juga bukan pemain tim nasional Indonesia gitu ya. Dan sudah jelas maksud Wah Haji Umu tuh kedua pemain itu. Jadi tidak ada nama pemain Indonesia katanya yang akan direkrut Persib Bandung di putaran kedua ini. Nah makanya silahkan teman-teman sekarang cari gitu ya sumbernya yang awalnya mengabarkan bahwa Joy Pelupesi datang ke Persib Bandung. Nah apakah memang dia mengetahui atau memang sebetulnya Persib mau awalnya, tiba-tiba dengan perubahan skema perekrutan ini menjadi kaditu kadil lagi gitu ya, banyak luak-liuknya. Kalau Persib awalnya mau mengganti Barba, ternyata Barba stay, harus mengganti yang lain lagi. Nah ini semakin seru teman-teman, tapi yang jelas ya kita tunggu saja, karena ini juga tim sedang fokus gitu ya untuk mematangkan skema bermain menghadapi PSBS Biak, karena PSBS Biak juga menurut Boyan Hodak ini bukan tim sembarangan gitu. Jadi ya di putaran pertama kita memang menang, tapi sekarang sudah banyak peningkatannya gitu. Makanya perlu diwaspadai juga, karena perjalanan di putaran kedua ini baik di Liga Domestik maupun di ACL 2 akan sangat terasa panjang teman-teman. Mudah-mudahan ya kita melaju lebih jauh di Asia, dan juga kita tetap menjadi pemuncak klasmen di Super League musim ini teman-teman gitu ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang memang sudah kita terima, jadi saking banyaknya, punten pisan teman-teman, saking banyaknya ini mah jujur gitu ya yang nanya masalah Joy Pelupesi dan juga Martin Pas itu apakah jadi atau tidak, sehingga ya kita
tidak bisa membacakan satu persatu gitu ya. Jadi ya saking banyaknya, teman-teman bisa lihatlah setiap kolom komentar di YouTube kita gitu ya, itu isinya pasti nanyain Joy atau Martin Pass. Nah, nanti kita belum bisa ngomong, intinya mah ditunggu dulu aja lah. Kalaupun memang ya teman-teman juga bisa lihat yang lain juga belum ngomong ya, karena ya belum bisa gitu. Ditunggu aja teman-teman. Kita bacakan ya pertanyaan yang pertama dari akun Rangga Winata Sukardi. Kang Roni, Persib teh krisis goal getter katanya. Aya kemungkinan striker anyar. Kalau Jung cocok di Liga ACL 2, kalau Ramon cocoknya di Liga domestik. Kalau untuk kumaha caranya kalau ada yang cedera katanya ya, meskipun gelandang mumpuni dan mampu mencetak gol, tapi asa hariwang mun teu aya striker murni teh katanya gitu ya. Ini dari Rangga Winata Sukardi. Jadi intinya kalau untuk goal getter, nah ini dia yang kita sama-sama tunggu teman-teman, apakah memang yang datang ini hanya satu orang, apakah Kurzawa punten bisa teman-teman, apakah Kurzawa atau memang ada striker yang rekannya Kurzawa yang satu manajemen dengan Andrew Jung juga, dari dulu mah mantan pemain MU ya di tahun 2018, tapi kalau sekarang ya kita sebut namanya Jesse Lingard aja. Apakah memang dia atau Kurzawa yang datang? Kita tunggu teman-teman. Kalau Kurzawa yang datang, kalau Kurzawa yang datang berarti Jesse Lingard ya bisa jadi nggak batal, atau memang bisa didatangkan dua-duanya kalau memang Wahaji Umuh dibohongin atau diwadulin sama Boyan Hodak. Sebetulnya bukan hanya satu yang datang, tapi lebih dari satu ya. Kita tunggulah gitu ya, siapa yang akhirnya akan datang. Lalu selanjutnya, izin bertanya Kang Roni, mangga buat dari @Wawan Setiawan, buat GK gimana Kang? Apakah Adam Prisbeck masih tetap dipertahankan sebagai pemanas bangku cadangan? Nah ini juga kita agak gimana ya, awalnya dulu kita melihatnya begitu ya, pergerakannya sepertinya ya Adam Prisbeck akan ditumbalkan gitu ya, dipinjamkan dulu ke klub lain demi menambah slot pemain asing. Namun sampai sekarang kita juga nggak tahu kalau memang ya hanya satu penambahan pemain asing, otomatis tidak akan ada lagi pemain yang akan menggantikan pemain asing di Persib Bandung. Jadi seluruh pemain Persib Bandung yang ada saat ini itu tidak akan diganti, hanya menambahkan satu saja slot asing yang ditinggalkan William Marcilio. Jadi kalau memang kita berpatokan satu pemain asing yang datang, otomatis ya sudah, Prisbeck tetap ada di Persib Bandung gitu ya Kang. Lalu selanjutnya di akun @undang-undang nama akunnya undang-undang. Ciro gimana Kang? Ciro Ciro bukan ke Persib, masih tetap di Malut, dan juga ya kita berpatokan kembali lagi ke Wahaji Umuh bahwa tidak akan ada pemain yang sudah pernah main di Indonesia atau sedang bermain di Indonesia yang akan ke Persib Bandung gitu ya. Lalu selanjutnya, bentar, ini kebanyakan nanya tentang Joy. Oh ini aja deh, dari akun @doa sanjaya 92. Kang, lamun corporate box balita dihitung nggak? Balita kurang dari 4 tahun gitu ya misalkan, atau ya namanya balita mah bawah 5 tahun kan gitu ya, maksimal 5 tahun lah, itu insya Allah enggak teman-teman, langsung dibawa aja lah gitu ya. Jadi tapi ya mungkin duduknya di akot, di pangku, tapi kalaupun berdiri kan masih ada tuh batasannya, masih bisa gitu teman-teman. Jadi kalau anaknya di bawah 5 tahun ya mangga gitu ya, dibawa saja, jadi nggak perlu beli tiket untuk corporate box. Dan ya enak kan lah kalau dilihat gitu ya, buat anak-anak mah mungkin punya pengalamannya yang dilihat pemain ini itu, tapi kalau kami seneng membawa anak atau membawa keluarga itu sebetulnya di Tribun Utara teman-teman, karena di situ bisa kita
punya satu pengalaman yang mengesankan lah dengar Chance gitu ya, lalu juga tidak berhenti sepanjang 45 menit atau sepanjang 90 menit, selalu dihibur sama ya Chance dari teman-teman NW, lalu juga beberapa keunikan boboto atau supporter yang memang tidak kita dapatkan di tribun VIP, baik itu VBS, VBU, VIP bawah, apalagi corporate box yang memang menjadi penonton tulen gitu ya. Kalau kita mau jadi supporter, sebetulnya kalau nggak di utara ya bisa di timur atau di selatan. Tapi ya ini mah untuk mungkin ada faktor keamanan, kenyamanan, keselamatan, mangga saja itu mah ya. Jadi yang kita sendiri harus yang lebih tahu mengenai kultur yang ada di GBLA, teman-teman. Gitu mungkin, dan ya mungkin itu dulu saja pertanyaan yang bisa kita sampaikan, karena kebanyakan masih menanyakan tentang Joey Pelupesi dan juga Martin Paes yang masih belum kita bisa jawab gitu, teman-teman. Dan mudah-mudahan di hari ini kita bisa mendapatkan wawasan baru buat teman-teman boboto. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.